Assalamualaikum sahabatku, kita lagi di Merak nih, kita mau berangkat ke Sumatera. Mungkin perjalanan 3 hari ya. Nah ini sekarang kita sedang berada di kapal ya. Nah begini nih suasananya di kapal ya, para penumpang ada yang duduk. Ada yang duduk di luar ya guys, ada juga yang di dalam ya, kayaknya enakan di luar sih, berangin ya. Nah kebetulan cuacanya lagi bagus ya, cerah. Nah ini kapal kita berangkat, ayo kita menuju Bakauheni. Sahabatku, kita berangkat dari Bakauheni. Begini nih suasananya ya. Nah itu ada kapal yang baru nyender. Nah, ada truk bus tuh yang turun dari dalam kapal guys. Sekali lagi jangan merasa kaget, hanya simulasi saja. Mudah-mudahan kita semuanya jangan ada yang pernah pakai alat ini ya. Ini hanya sekedar fasilitas penunjang alat keselamatan yang ada di kapal yang wajib saya peragain. Dan mengenai kekuatannya, alat keselamatan ini sudah diuji, mampu mengangkat badan kita di permukaan air laut. Apabila menggunakan alat keselamatan ini dari kemudian kapal, kita berada di laut tidak akan tenggelam. Ini kekuatannya bukan kiloan, melainkan intalan. Ya, jadi sebelum dibawa ke atas kapal dicek dulu, ya, diteliti dulu mengenai kekuatannya. Ya, nah di sini alat keselamatan berada di dalam lemari. Jumlahnya sudah melebihi kapasitas penumpang yang ada di belakang dan di depan. Dan di sini tanpa dikunci, ya. Nah ini akan saya peragakan cara menggunakan yang baik dan yang benar, ya, untuk mengantisipasi amit-amit jabang bayi naudzubillahi jangan sampai terjadi. Contoh seperti yaitu beberapa minggu yang lalu di Selat Bali Lombok, kapal Sintelen mengalami musibah. Banyak penumpang yang bingung juga cara makainya. Ada yang salah pakai, ada yang cuma dipegangin doang, ada yang cuma dipeluk doang sambil nangis-nangis, ada yang lebih parah bukan dipakai ibadah, dimasukin malah di kaki. Ya, kalau dipasang di kaki untuk menyelamatkan diri, nanti dengan terjun ke laut, bukan kepala yang nongol duluan, malah pantatnya duluan yang ngacung ke langit, ya, akibat salah pakai. Ini mudah dan gampang ibu bapak cara pakainya, yaitu nggak ribet, menggunakan 2 sabuk pengaman. Sebelum dimasukin di badan kita, dibuka dulu kedua sabuk pengaman ini. Langkah yang pertama, buka dulu kedua sabuk pengaman ya. Lalu selanjutnya setelah terbuka, pasangkan kedua tangan ini, tangan kanan dan kiri. Langkah yang terakhir, pasangkan, selotkan yang pertama di dada,
yang kedua yang ada di perut. Kenapa yang lebih panjang yang ada di bawah ataupun yang di perut talinya? Karena perut mah beda-beda ya. Ibu hamil, bapak hamil juga masuk. Ya, preskan. Lalu ini sisanya dililitkan di 3. Nah ini alat keselamatan ini juga, yaitu sudah difasilitasi dengan 2 alat bantu. Apabila kita berada di laut untuk meminta pertolongan, alat bantu yang pertama 1 buah fluid. Ini alat panggil Pak. Ya, kita berada di laut tidak usah berteriak, cukup kita tiup aja. Ini fluid jangan dilihat kecilnya. Ya, wasit sedunia aja nggak boleh pakai fluid ini ya. Budek kami nanti pemainnya ya. Nah, ditiup dari merak ke Bakauni kedengaran. Boleh dicoba? Boleh. Yang penasaran, saya tiup, tapi semuanya pada ditutup ya telinganya. Oke, saya hitung dulu 1, 2, 3. Dan itu aja. Saya prank dulu, saya hibur dulu menggunakan fluid. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan menyepelekan kerjaan, bukan pengen diketawain. Sedikit guyon mah nggak apa-apa ya, biar awet muda. Nah, alhamdulillah semua bisa tersenyum, itu tandanya sehat ya. Suara aslinya nggak usah ditutup lagi. Tapi kalau udah ditolongin mah jangan ditiupin lagi. Nantinya berisik ditungguin lagi ke laut. Buat malam hari ini ada 1 buah lampu. Apabila menyentuh air akan menyala, bukan ditiup ya, nyalainya. Nanti akan mengeluarkan sinar. Cahayanya kedap, kedip ya, bahasa Inggrisnya puncak hijau. Jangan kelamaan dicelupi di air. Kalau lama-lama dicelupi di air, bukan tim penolong yang nyamperin, malah ikan hiu nanti ya, acungkan ke atas. Nah, ini mengenai prosedur alat keselamatan yang sudah saya sampaikan. Saya doakan para penumpang dimanapun naik kapal harus selalu ingat dengan keselamatan, tahu cara menggunakan alat keselamatan ini ya. Saya doakan jangan ada yang sampai make ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya udah paham ya. Yang paham mudah-mudahan paham, yang nggak paham mudah-mudahan jauh aja paham ya. Saya nggak butuh lagi capek. Barangkali ada yang mau pakai pengen nyampe duluan ke Bakauni, saya pinjemin ya. Yang penting mah jangan dibawa pulang, apalagi dibeli. Kalau mau dibeli harus sama kapalnya ya. Boleh kalau ada yang mau ngecek dulu ya. Barangkali ini tenggelam ya, dipakai di laut, dipakai di air, silakan boleh dicoba sekarang. Kalau ada yang mau ya. Nah, yang kedua saya ingatkan jagalah barang bawaan Pak ya. Ada tulisannya juga, amankan barang seperti dompet, tas kecil, handphone, jangan sampai hilang ataupun tertukar. Ibu-ibu juga yang air wudhunya tinggal ambil di keran kanan kiri, bukan di laut, di keran ya. Yang memerlukan fasilitas toilet wanita sebelah kiri, toilet pria sebelah kanan keluar 2 langkah. Toilet setengah pria dan wanita mah belum dibikin ya, lancir baik ke laut. Nah, ini guys, kita udah mau sampai di Bakauni ya, tapi kita nunggu antrian. Kapalnya lagi berhenti ya di tengah laut ya. Kita nanti ke sana ya. Oke sahabatku, kita sudah sampai di Bakauni.
Oke sahabatku, kita sudah di dalam mobil ya, kita mau turun. Ini nunggu antrian, kita turun dari kapal. Kita turun dari kapal ya sahabatku. Kok getar-getar gitu. Udah meleset nih ya. Nah oke, kita sudah di Bakauheni ya. Untuk perjalanan kita berikutnya, selanjutnya kita videokan lagi. Nah jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Assalamualaikum.